Pura adalah tempat beribadah umat Hindu. Maka tak heran di Bali yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, mendirikan beberapa pura di sebagian besar wilayah di Pulau Bali. Para pengunjung pun patut memenuhi setiap aturan bila akan masuk ke sebuah pura, dari mengenakan pakaian serba putih atau pakaian adat serta banyak norma dan aturan maupun larangan bila ingin masuk dan berdoa di dalamnya. Pasalnya ini merupakan tempat ibadah, bukan hanya sebagai tempat wisata. Tata krama dan sopan santun, baik sopan santun tindakan juga pakaian, harus dijaga. Salah satunya di Pura Dangkayang Gunung Payung ini, yang berada di kawasan Gunung Payung Culture Park. Saat ini daya tarik wisata kawasan wisata Gunung Payung Culture Park merupakan salah satu objek wisata yang sedang berkembang dan mulai banyak dikunjungi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Suci peribadatan umat Hindu dengan status Kahyangan Jagat, yaitu Pura Dangkayangan Gunung Payung. Ini menjadi salah satu tempat suci. Ya pemirsa, hari ini saya nanti akan banyak berbincang-bincang dengan salah satu pengelola di sini. Ini adalah Gunung Payung atau Pura Gunung Payung. Bagaimana sih unsur religi yang ada di sini? Kita akan tanya dan mendalam lebih jauh tentang tempat ini. Ya pemirsa, saya berada di Pura Dangkayangan Gunung Payung dan kita nanti akan banyak ngobrol nih tentang pura yang ada di sini, apa saja yang ada di sini dan apa yang harus dilakukan di sini, apa yang tidak boleh dilakukan di sini. Nanti kita akan banyak berbicara dengan Bapak siapa sih? Pak Kadek Bapak Kadek Edi Wardana ya, selaku pengelola di sini ya, Pak. Staf pengelola Gunung Payung ini. Unit nanti usaha Gunung Payung. Unit usaha Gunung Payung ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak ini Pak tentang pura ini. Ya pemirsa, nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
Kalau boleh tahu ini namanya apa Pak lengkapnya? Gunung Payung Culture Park. Gunung Payung Gunung Culture Culture Park, Park. atau istilah tadi ada istilah Balinya apa? Dayang. Oh, untuk mungkin masih di puranya. Puranya? Puranya dinamakan Pura Dangkayangan Gunung Payung. Pura Dangkayangan Gunung Payung ya. Kenapa ini Pak? Mungkin saya bisa tanya pertama kali. Pura Dangkayangan, kenapa namanya Gunung Payung? Gunung Payung, kalau kita anggap kalau di sini kan istilahnya nama Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kalau di sini anggap kalau di Kuta Selatan sendiri kita istilahnya wilayahnya kan agak tinggi, terus kan agak modal. Nah, anggap dia nggak bisa dibilang juga gunung karena daratannya memang tinggi. Terus untuk Gunung Payungnya itu sejarahnya seperti ini. Dulu pada zaman dahulu itu kan modelnya kayak ada resi Pak, atau istilahnya tokoh agama. Beliau istilahnya bernama Danyang Dwi Jenderal. Kebetulan dia modelnya kalau apa namanya resi itu kan kayak pemuka agama itu kan bisa sering ke jalan apa modelnya kayak model bertualang atau seperti mengelana gitu lah. Kebetulan beliau sampai di sini kan. Kalau dulu wilayah di sini kan anggap bisa dibilang istilahnya kering. Untuk sumber kehidupan itu agak air susah. Air susah. Iya. Karena di sini juga anggap daratnya memang agak panas gitu. Untuk sumber kehidupannya agak beda lah kalau pantai ya, pinggir pantai. Iya. Makanya biasanya kalau orang anggap sini sebutnya bukit kering gitu. Terus payungnya itu sendiri kan gini model itu udah beliau datang, istilahnya kan beliau tahu lah lingkungannya untuk sini ya kering. Terus beliau menancapkan payung. Lalu muncullah air suci. Seperti itu. Itu cerita, itu legenda atau legenda? Memang ada dulu? Memang ada ceritanya seperti itu. Di tahun berapa? Kurang tahu. Tahunnya saya zaman dahulu ya, ceritanya seperti itu ya Pak ya. Istilahnya beliau menancapkan payungnya, langsung air sucinya muncul. Seiringnya zaman kan ada sumber istilahnya kehidupan yang baru. Ya. Kadang ada. Berarti dari tancapan payung yang kemudian dicabut, keluar airnya di situ. Ada di bulaan yang modelnya kayak tempat. Oh, ada di dalam puranya ya. Ada. Air sucinya, tapi masih ada airnya. Ada. Tapi tidak boleh diapa-apain. Biasanya kalau orang semayang kan istilahnya ada pakai tirta juga. Mungkin diberi gitu. Seperti itu. Filosofinya ini Pak, kalau kita beribadah di sini itu apa, mungkin minta berkah atau seperti apa? Kalau filosofi yang berkah itu tentunya semua manusia lah istilahnya menginginkan berkat untuk kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Sama halnya saya kalau misalkan istilahnya sembahyang itu kan istilahnya memohon agar istilahnya bisa menjadi lebih baik lah gitu. Istilahnya bisa rezekinya dilancarkan, istilahnya doa-doa yang memang istilahnya apa ya, terkabulkan, memohon memohon restu lah istilahnya bisa ya, agar bisa dikabulkan seperti itu. Setiap hari atau setiap tanggal apa berdoa di sini, beribadah di pura ini sendiri? Untuk masalah hari, kalau orang Bali itu tidak tentu ya. Kalau misal istilahnya kapanpun istilahnya bisa sembahyang. Oh, seperti itu. Iya. Kadang anggap kalau memang kalau di sini kan biasanya mungkin tadi ada orang sembahyang. Biasanya orang setiap hari datang, setiap hari pagi, siang, malam, bahkan ada yang lebih malam gitu. Ada. Sampai malam? Ada. Sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 11-an gitu ada. Kalau yang sembahyang ada yang sampai malam berarti? Ada memang. Istilahnya kan orang sembahyang itu kan nggak tentu untuk jamnya gitu. Ya namanya istilahnya kan apa? Istilahnya memohon kepada Tuhan. Masa kayak istilah. Mungkin ada ritual-ritual di jam berapa atau di hari apa, hari-hari tertentu. Ada acara-acara untuk acara kita modelnya kayak Pujo Wali kalau Pujo Wali itu apa? Pujo Wali itu modelnya kayak apa? Hari besarnya ada. Hari puncak istilahnya keagamaannya ada. Itu biasanya di Purnama Kewulu.
Apa itu Pak? Purnama Purnama Kaul. Purnama ke-10. Ke-10. Oh, Kaul itu 10 ya. Kaul. Iya iya iya. Biasanya purnama ke-10 Ah, banyak ada orang datang sembahyang, ada puja walinya, hari-hari besarnya. Tapi biasanya kalau misalkan orang mau sembahyang sih kebanyakan biasanya setiap Beda-beda hari ya? beda-beda. beda-beda. Tadi kalau saya sedikit Bapak sempat cerita ada urutan ya Pak kalau mau Oh, urutan. beribadah. Apa sih dari awal di depan tadi Iya. masuk terus di tengah Kalau di daerah luar kan namanya Jabal Sisi. Jabal Sisi. Jabal Sisi. Terus kalau wilayah di sini dengan Di tengah-tengah sini ini. Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah. di dalam Jerawan. Ini beda ya Pak pura yang sini dengan yang Modelnya kayak kalau utama kan satu, tapi kan kita ada rentetan memang apa modelnya kalau ulang balik kan biasanya ada tahapan tertentu gitu. tahapan untuk berdoanya itu Ada. ada. Apa aja tadi Pak? Dari satu Ini anggap di sini kan pura Apit Lawang. Apit Lawang. Iya. Apit Lawang, terus ada nanti di luarnya ada Lempet juga. Istilahnya apa kayak agak lost dia ke pantai gitu modelnya. Oh ke pantai sana ya. Terus nanti ada Jerawan. Jerawan. Ya. Gunung Bayung. Pak, ada nggak sih aturan-aturan yang harus dilakukan pengunjung untuk beribadah, terutama ya ini kan kental sekali nuansa religius di sini. Jadi apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan kayak ini tadi. Oh kalau masuk sini harus pakai apa ini istilahnya Pak? Senteng. Senteng, senteng. Terus ada kain, kemben. Nah, mungkin bisa cerita kenapa harus pakai ini, terus apa yang Kalau kita di Bali kan namanya budaya ya. Budaya biasanya karena kebiasaan gitu kan. Kita ada banyak istilahnya apa. Kalau misalkan orang mau sembahyang paling tidak dia pakainya biasanya kan identik dengan putih. putih? Terus lengkap lah istilahnya, ada selempotnya, ada kambennya gitu. Ada udengnya. Ada udengnya. Kalau biasanya dia mau sembahyang ya gitu pakainya seperti itu. Kalau Harus. misalkan untuk larangan itu biasanya paling tidak istilahnya tetap juga utama ke pakaian. Apa yang nggak boleh? Baju Modelnya- harus nggak boleh pakai baju apa itu? Atau gimana? Terutama Modelnya- turis ya mungkin ya yang Iya. kalau sini gimana? Pak? Modelnya pakainya ya agak sopan lah dikit. Kalau kita budayanya kan agak berbeda juga kadang. Kalau orang anggap kalau kita ke Jawa kan nanggap tradisionalnya di sana apa Iya. paling kita harus apa modelnya kayak Kalau ikutlah juga seperti istilahnya menghormati Yang sopan ya. yang sopan gitu. Sama juga kalau misalkan turis dia datang biasanya kita sediakan juga ada yang selempot sampai kayak Seperti gitu ini. masuk gitu. kalau pakaian atasnya bebas, Bebas ya cuman yang istilahnya sopan lah gitu. sopan nggak boleh. Iya. Terutama turis ya mungkin ya. Tapi istilahnya pakaiannya untuk tidak sembahyang lah gitu. Cuman paling untuk berkunjung sampai Berkunjung. Jawa Tengah lah. Jabat tengah aja nggak apa-apa, tapi nggak boleh masuk ke dalam. Kecuali dia berdoa. Kecuali berdoa ya. Berarti kalau yang kesini kalau yang mau berdoa baru boleh ke dalam ke sana ya. Oke. Karena memang khusus tempatnya untuk sembahyang. Untuk sembahyang. Kalau misalnya turis ini ya, pengunjung ya, mau lihat ke dalam juga nggak boleh Pak. Untuk ke dalam istilahnya kan biasanya kebanyakan orang lihatnya luar. dari luar. Oh dari luar, dari Biasanya luar orang- saja. Oke. Ya, tadi saya juga sempat ada lihat yang berdoa. Saya ikut itu acaranya juga dikasih air apa sih Pak itu istilahnya? Istilahnya tirto atau toyo kayak air suci. Ya, jadi di apa sih dikasih air suci.
saya dengan Nimade Nuriati. Nimade Ya, Nuriati. Ibu dari Inagren Bali Beach ya. Oh, Inagren Bali Beach. Ini berarti dari Inagren. Ya, dari Hotel Inagren Bali Beach di Sanur. Di sana. Ya. Boleh cerita tadi upacara apa ya Bu ya? Oh, ya. Kalau ini upacara Tirta Yatra. Jadi kalau kita di hotel ya biasa setiap bulan kita adakan Tirta Yatra untuk karyawan-karyawati semua. Jadi untuk hari ini kita tidak bisa semua, diwakili oleh masing-masing departemen. Jadi ini program rutin setiap bulan. Untuk bulan ini ya kita Tirta Yatranya ke Pura Geger dan Pura Dedung Gunung Payung. Gunung Payung, mohon maaf, Gunung Payung. Ya. Bisa sedikit cerita Tirta Yatra itu apa ya? Kalau Tirta Yatra itu jadi kita kan kalau di Bali kan ada apa namanya, gimana sih kita bisa menyeimbangkan antara yang dan dunia ya itu. Jadi kita tidak fokus kerja saja, tapi kita biar bisa balance. Jadi kita juga harus adakan Tirta Yatra untuk membersihkan yang khususnya pikiran-pikiran negatif dari diri kita masing-masing ya. Dengan Tirta Yatra jadi pembersihan diri, penyucian diri, jadi yang dari negatif menjadi positif. Harapannya mungkin Ibu, harapannya kita untuk mengajarkan Bali itu mestinya kita sebagai umat Bali biar tetap nyambung ininya tiadnya dengan ide Tuhan Yang Maha Esa. seperti itu. Ya. Khususnya ya untuk kita umat Hindu, jadi gimana caranya kita semua seperti apa yang disampaikan Jero Mangku saya tadi, untuk ajak Bali kita di sini tidak melihat golongan, tidak melihat agama. Yang jelas gimana kita bisa menciptakan kedamaian untuk kita semua, itu yang penting. Jadi tidak ada istilah memblok-blokkan diri, memblok-blokkan budaya, enggak. Jadi walaupun agama kita beda, tapi tujuan kita satu. Terakhir harapan Bapak ini ya dengan Pura Gunung Payung dan juga di pesisir pantai ya, di Gunung Payungnya sendiri, harapannya Bapak apa ini Pak? Harapan kalau saya sih harapan saya banyak. Pertama untuk masalah terkait dengan kunjungan mungkin wisatawan, saya berharap sih agar bisa lebih ramai gitu kan, ada sering orang berkunjung, sekalian juga kita bisa memperkenalkan budaya kita, oh gini loh budaya kita gitu, seperti itu. Terus untuk pura istilahnya kan apa, sekalian juga istilahnya memperkenalkan. Kadang juga ada orang Bali belum tentu juga dia tahu ini pura, Belum tahu. Tidak semua kan, kalau di Bali itu banyak puranya. Iya, banyak sekali Ada ya. pokok-pokoknya. Kalau misalkan dia sembahyang, kan sekalian ada orang Bali pun dia berkunjung. Oh, di sini ada pura dan kayangan Gunung. Oh, nanti bisa sembahyang. Gitu. Nah, sedikit yang tadi saya belum sempat tanya, yang di sini ada apa saja selain pura Pak? Yang di luar atau kegiatan apa yang biasa dilakukan? Kita kan rencana memang Planning ke depan dibikin istilahnya taman budaya, tapi untuk sekarang kita hanya anggap cuman ada pantainya saja. Ini yang rencananya ya ini ya kalau saya. Iya. Rencananya ada apa saja nih Pak? Kalau rencana kita ada bikin amphitheater gitu, nanti kita mempertontonkan istilahnya tarian-tarian yang di Bali ya, sekalian memperkenalkan adat budaya kita. Terus ada belajar atraksi seni, kita istilahnya rencana ini kan. Ini rencananya Iya. ya. Rencana istilahnya kita nggak membuka modelnya kayak tempat latihan gitu. Oh, latihan Ya. menari gitu kan, sekalian memperkenalkan juga. Ada yang ingin disampaikan mungkin Pak untuk masyarakat nih, pesan mungkin dari Bapak khususnya yang mau berkunjung ke Pura Gunung Payung ini. Apa yang boleh? Tidak boleh apa atau ayo ke sini. Gimana nih Pak? Saya harap istilahnya orang Bali istilahnya beragama Hindu juga agar lebih tahu
bahwa di Kutuh, Kuta Selatan ada Pura Dangkayangan Gunung Payung. Kesini ya. Jangan lupa kesini. Jangan lupa kesini. Ya, ada sudah kita saja. Terima kasih banyak Bapak. Jadi pemirsa, ini adalah salah satu pura yang indah kalau saya bilang di sini. Ini kita bisa lihat lepas pantai juga ya Pak ya. Jadi jangan lupa ke Pura Gunung Payung yang ada di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan. Ya, saya Deka pamit, ketemu lagi besok di lain waktu, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terutama ini kita ngobrol tentang religi ya, yang sangat kental yang ada di sini. Terima kasih banyak Bapak.